Jadi dari situ ada pengembangan nggak? Semoga kita lulus sekolah itu dapat usaha sendiri gitu Usaha Pak. sendiri. Kapan beraninya? Insya Allah ke depannya. Butuh proses. Karena gak selamanya kita hidup dibiayai oleh orang tua juga Oke, Pak. oke. Punya penghasilan sendiri itu menurut saya penting banget gitu. Nah yang udah ke SPW tetap pertahanin, berkembang lagi ke berkembang depannya lagi. ya. Oke, selamat siang. Ketemu lagi bersama saya, Kakang Iman. Kali ini saya kedatangan salah satu siswi dari SMK Negeri Raja Polah, Nur Aini ya. Iya. Jurusan TKJ, kelas 12. 12. Oke, jadi sebentar lagi mau lulus lah ya. Iya. Oke. Oke, Nur, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya. Ini ada hal yang menarik nih Nur terkait diskusi kita kali ini, itu salah satunya adalah tentang SPW, Sekolah Pencetak Wirausaha, di mana SPW saat ini sedang gencar-gencar ya, rame sekali, mencoba untuk menerapkan jiwa kewirausahaan kepada setiap siswi di sekolah masing-masing. Nah, ini terkait dengan SPW itu sendiri, menurut Nur ini bagaimana nih? Baik Pak, bagus, cukup bagus. Buat semua siswa, khususnya sih kalangan kita ya kan SMK gitu. Oke. Belajar juga buat berjualan. Berjualan, ya. iya. Kan berjualan menghasilkan uang gitu. Betul. Menghasilkan penghasilan buat khususnya buat diri kita sendiri Pak. Oke, pribadi ya. Iya, Oke. buat diri kita pribadi gitu. Nah, terkait dengan SPW itu sendiri kan berarti pencetak wirausaha lah ya. Iya. Nur sendiri sudah punya usaha belum? Alhamdulillah sih Pak, kecil-kecilan. Kecil-kecilan ya, harus besar lah ya. Insya Allah ke depannya. Makanan atau bukan? Makanan ada. Makanan ada, Kayak aksesoris ada. aksesoris ada, Iya. oke. Itu kira-kira udah berapa lama, Nur? Kira-kira dari kelas 10 Pak. Kelas 10, sekarang kelas 12, berarti oke, sebelum adanya program SPW sudah berdiri lah ya. Iya. Oke. Nah, ini yang menjiwai, yang memotivasi Nur untuk berwirausaha itu apa sih sebetulnya? Motivasi. Tiba-tiba mau aja gitu. Secara kan kelas 10 lah ya. Iya. Kelas 1 SMK itu rata-rata masih banyak siswa-siswi yang masih menikmati masa-masa kelas Iya. 1 lah ya. Iya. Oke, itu bagaimana tuh? Awalnya sih Pak coba-coba ya. Hah? Awalnya gimana ya, malu gitu Pak Malu, sama temen, takut dikatain. Tapi dalam hati gini, kan saya mau, emang dari dulu juga saya cita-cita mau jadi pengusaha gitu Pak. Gimana sih caranya? Ya saya coba dari yang kecil-kecil dulu Pak, di sekolah dulu. Waktu kelas 10 itu saya bawa makanan dari rumah. Iya, bawa jualan gitu Pak, dari sengaja rumah. gitu ya? Iya, sengaja. Kan mamah juga suka jualan, jadi bawa ke sekolah gitu. Nah, dari situ kok makin enak ya gitu Pak. Makin enak dari rasa atau dari penghasilan? Dari penghasilan. Dari penghasilan lah ya. Iya, penghasilan ya lumayan gitu Pak, per hari juga hampir 20.000 ada. Berarti kalau untuk menutupi kebutuhan jajan cukup lah ya? Cukup. Insya Allah. Oke. Nah, berarti dari situ ada pengembangan nggak? Misal nambah kuantiti jumlah produksi atau mengembangkan produk-produk yang lain untuk dijual? Iya sih. Gimana ya Pak? Pertama dikit banget gitu Dikit Pak. banget, Dikit. Terus pas kelas 10 semester 2 udah lumayan. Hampir 50, hampir
50 lebih gitu, Pak. 50 per Iya, hari. per hari. Oke, itu kelas 10 lah ya. Iya. Berarti ada peningkatan atau penurunan pada saat kelas 11? Apa kelas sekarang kelas 12? Kalau pada saat kelas 11 sih turun, Pak. Kan Turun. soalnya gak sekolah ya. Ya jadi Oh, Covid lah ya. iya, kan gak sekolah. Jadi gak jualan. Oke, Tapi itu nggak jualan ya selama kemarin pas pada kelas saat 11, pertama iya. Covid lah. Enggak. Nah, solusinya itu bagaimana itu? Saya jualan gini, Pak, kan sama ya online jualannya, tapi sistemnya DO. Jadi saya anterin ke rumahnya gitu, Pak. Anterin ke rumah. Atau mau COD di sini gitu. Jadi gitu meminimalisir dari enggak jualan sama sekali. Ya saya berusaha gitu, Pak. Oke. Cari jalan keluar yang lain. Itu selama kelas 10 ya, sampai masuk kelas 11, kelas 12 itu dibantu juga nggak sama teman-teman? Enggak, sendiri ya? Oke. Berarti berapa produk sampai sekarang? Atau masih tetap itu? Ada penambahan produk lain nggak? Ada. Oke, berarti meningkat lah ya? Iya, meningkat. Oke. Berarti tidak hanya jenis produk yang ditambah, berarti income penghasilan pun bertambah lah ya? Insya Allah. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, nah terkait dengan aktivitas Nur di luar kewajibannya sekolah, kemudian Nur punya kegiatan lain yaitu berwirausaha. Nah, kalau dihubungkan dengan adanya program SPW Sekolah Pencetak Wirausaha nih, menurut Nur itu sendiri itu bagaimana itu? Kayak gini ya, Pak. Kalau saya kan dulu pas kelas 10 tuh strategi penjualannya tuh masih minim banget ya, Pak. Soalnya itu baru belajar banget. Oke. Iya, jadi pas kesini pas udah ada pembelajarannya mungkin. Ya. Nah, saya selalu gimana ya, Pak, mempelajarinya sehingga membuat saya tertarik ya? Iya, tertarik. Lebih gimana sih, penjualannya lebih meningkat. Dan berbeda dari penjual sebelumnya gitu. Oke, nah jadi kan sebetulnya SPW ini kan di cropping dengan atau digabungkan dengan pembelajaran PKK ya, atau kewirausahaan gitu kan. Nah, di SPW itu sendiri Nur sudah masuk ke keanggotaan belum? Udah masuk? Iya. Oke, alhamdulillah lah ya. Nah, kira-kira harapan dengan adanya SPW itu ke depannya tuh mau seperti apa bagi siswa itu sendiri, khususnya bagi Nur? Harapannya sih semoga kita lulus sekolah itu dapat minimal lah kita punya usaha sendiri gitu, Pak. Sendiri. Ya, minimal enggak, kalau keluar sekolah tuh nggak nganggur gitu, Pak. Nganggur. Jadi punya penghasilan. Iya, punya penghasilan. Meskipun itu bukan penghasilan tetap, tapi kita tuh harus punya gitu. Seenggaknya bisa mengantisipasi dari penghasilan yang lain lah ya. Nah, gitu. Kalau di keluarga sendiri ya, ada nggak saudara itu yang sama mempunyai aktivitas seperti berbisnis gitu, seperti Nur sendiri? Mama sendiri. Mama, berarti hanya mama dengan Nur sendiri lah ya? Iya, sama ayah. Sama ayah ya, sama ayah. Oke, nah terkait dengan SPW, berarti adanya SPW itu sangat membantu lah ya terhadap kegiatan bisnis yang dijalankan oleh Nur itu sendiri. Itu kan terkait dengan sesuatu yang bisa bermanfaat lah ya. Nah ya, namanya kan juga hidup lah ya, ada pahit ada manis. Kalau kita berbicara masalah SPW ada manfaatnya. Kira-kira nih ya,
ada gak sesuatu yang ternyata dengan adanya SPW itu apa ya? Oh, waktu saya semakin apa namanya? Bukan semakin santai tapi semakin sibuk Iya. ataupun apa namanya? Bisa mengganggu terhadap kegiatan-kegiatan yang lain. Ada gak hal-hal seperti itu? Pernah sih Pak, ada Heeh. pernah kadang ngerasa keganggu, Keganggu. tapi keganggu juga dengan Mm-mm. bermanfaat gitu Pak, Dengan nggak bermanfaat. sia-sia. Oke. Iya, Oke, nah salah satu kan di kita itu kalau nggak salah ada kapten ya namanya Raffi ya. iya, Itu baru kelas 11. 11 ya. Kemarin dia ikut pameran produk kreatif di Sawangan, Depok lah ya. Iya, Cuman produk yang yang diangkatnya itu terkait dengan eh kerajinan tangan ya. Raja Pola tahu sendiri lah iya ya. tahu. Kira-kira nih, dia kan secara kalau tingkatan itu di bawah Nur. Iya, Dia baru kelas 11 ya. 11 iya. Nur sendiri kelas 12. Ada rasa ini enggak? Wah, ini kok adik kelas Lebih bisa dari bisa sampai perjalanannya bisa melesat iya, gitu. Ada nggak perasaan seperti itu? ada. Kadang Ada. kadang ngiri juga Pak, Ngiri pengen juga. juga, pengen juga. Iya. Dia begitu, saya juga harus begitu Nah, Pak. itu dia. Jadi Pengen. harus harus bisa ditiru semangatnya Iya, lah ya. Dan tadinya juga saya mau ajak ngobrol dia, tapi kebetulan dia sekarang itu lagi PKL PKL ya, iya. kelas kelas 11 lah ya. Oke, ini sebetulnya kan terkait dengan program SPW ini ya. Startup 50.000 pengusaha lah ya di kalangan siswa-siswi. Nah, karena kan kalau yang saya dengar bahwa 50.000 itu belum mencapai target. Iya. Nah, kira-kira nih menurut pendapat Nur ada nggak masukan dari Nur untuk bisa mengajak teman-teman bisa bergabung di SPW itu sendiri? Eh, Insya Allah sih bisa Pak, Bisa. bisa. Tapi gimana teman-temannya sih? Heeh. Kan kadang ada yang suka gimana ke SPW itu kadang ada yang acuh gitu Pak. Iya. Paling juga kita buat perkumpulan gitu ya Pak. Nah di situ gimana ya, harus menjelaskan gimana gimananya dulu, tujuannya apa, Oke. terus gimana gimana. Jadi Mm-mm. harus dijelaskan dulu gitu Oke, Pak. Kalau oke. kalau misalkan kita gini ikut SPW yuk, ih gimana sih gitu kan, nggak ngerti gitu Oke. kan. Kita yang ngerti, orang lain belum tentu ngerti juga gitu Oke. Pak. Jadi coba dulu dikumpulin gitu teman-temannya, terus dijelasin dulu. Nah nanti kalau udah yang Paham. lain paham gitu ya Pak, langsung gimana nih, tertarik gak Oke. gitu, langsung Oke. ajak aja kalau Jadi udah. pendekatannya secara bertahap lah ya. Iya. Oke. Jadi sebetulnya saya juga sih tertarik dengan adanya program SPW. Kenapa? Karena gini, eh, kita berbicara masalah data ya. Memang salah satu tujuan dari SMK itu adalah mencetak para lulusan-lulusannya untuk bisa bekerja berdasarkan kompetensi yang diambilnya gitu kan. Tapi pada realita di lapangan masih banyak siswa-siswi yang masih belum mendapatkan pekerjaan gitu kan. Nah, memang harus ada antisipasi, salah satunya yaitu menjadikan pola atau cara berpikirnya bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan uang dengan cara yang masuk akal, halal. Nah, salah satunya mungkin berwirausaha gitu Iya. kan. Tapi sih memang yang saya rasakan juga ketika menjelaskan kepada siswa-siswi itu
tidak semudah yang dibayangkan karena mungkin mindsetnya sudah oh saya nih karena mau kerja gitu kan, padahal kita harus tahu dulu senjata ataupun persiapan kita untuk bisa bersaing dengan lulusan-lulusan yang lain itu apa yang sudah disiapkan. Nah, makanya dengan adanya SPW itu saya merasa dibantu gitu kan, merasa dibantu karena mudah-mudahan bisa mewujudkan program dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yaitu mencetak para wirausaha muda ya khususnya di Jawa Barat. Ada yang menarik dari SPW itu kan, kemarin kalau SPW itu kita bekerja sama dengan salah satu marketplace ya, perusahaan startup yaitu Shopee ya. Iya. Sudah mencoba melakukan penjualan di Shopee? Belum sih Pak. Belum. Kenapa? Karena gimana ya, suka bingung juga, takut. Takutnya apa yang membuat takut? Takut gak laku, takut gimana gitu. Belum ada persiapan. Tapi kan kita jualan di marketplace online itu kan nggak harus kayak jualan di kios, misal di toko kita sewa tempat itu kan free gitu kan. Kenapa harus takut? Kalau diibaratkan misal gini, saya punya usaha nih ya, punya usaha makanan ataupun apalah. Kemudian saya perlu kios ataupun tempat yang prinsipnya harus disewa. Saya sewa nih. Nah, tapi kan itu belum menjamin barang yang saya jual itu bisa laku gitu kan. Sebetulnya lebih takut seperti itu sih kalau menurut saya dibanding kalau jualan dengan online shop dengan menggunakan aplikasi Shopee gitu kan. Pernah ada kemauan nggak untuk mencoba gitu? Pernah. Tapi belum berani sampai sekarang. Kapan beraninya? Insya Allah ke depannya. Insya Allah ke depan. Iya. Pertimbangan yang paling berat itu apa sih sebetulnya untuk jualan di Shopee? Dalam hal itunya Pak, stok barangnya. Stok barang? Iya, soalnya saya kan ambil dari reseller lagi ya. Oke. Ya jadi saya bingung, takut gimana gitu. Jadi berarti memang perlu data informasi dari produsen lah ya, dari produsen. Data informasi itu terkait berapa sih stok barang yang ada kemudian jenis-jenis varian dari barang itu sendiri gitu kan. Ya itu salah satunya sih. Nah makanya saya juga semakin semangat nih ketika adanya kerjasama antara SPW dengan Shopee gitu kan. Makanya kemarin menarik nih dari berbagai daerah gitu kan, dari berbagai sekolah yang siswa-siswinya sudah omsetnya luar biasa itu ya. Sangat luar biasa gitu kan. Memang kalau saya rasa ketika berbicara masalah usaha, berbicara masalah hasil, tidak semudah berbicara keuntungan menjalani prosesnya itu, karena ya itulah berwirausaha itu naiknya itu butuh proses, tapi sekali di atas itu kita bisa bertahan gitu kan, gitu sih. Ada masukan nggak kira-kira untuk teman-teman yang belum berwirausaha ataupun teman-teman yang sudah masuk SPW ini? Dari saya sih kalau yang belum ya Pak, yuk kita harus punya penghasilan. Iya, harus punya penghasilan sendiri, karena gak selamanya kita hidup dibiayai oleh orang tua juga Pak. Jadi kita harus punya penghasilan sendiri, itu menurut saya penting banget gitu Pak. Nah yang udah ke SPW tetap pertahanin, tetap di SPW, tapi harus lebih berkembang lagi ke depannya. Memang ini sih saya juga rata-rata menyikapi siswa-siswi ya. Jadi saya juga tidak terlalu memaksakan gitu kan. Artinya saya hanya menjelaskan terkait
kalau berwirausaha itu bagaimana, seperti apa. Jadi tidak cepet harus berwirausaha, karena kan tidak semua mau gitu kan. Iya, Tapi ada yang nggak rata-rata mau. ketika menjelaskan bahwa hasilnya gitu luar biasa, mereka juga pada mau gitu Langsung. kan, langsung gitu Iya. kan. Nah, itulah salah satu resiko untuk memulai dari sebuah usaha lah ya. Nah, itu sih sebetulnya yang diharapkan, bahwa dengan adanya SPW di sekolah ini mampu membantu ya, membantu apa sih? Nah, membantu para lulusan dari SMK itu minimal sebelum mendapatkan pekerjaan Iya. yang sesuai mereka harapkan, mereka sudah punya penghasilan Penghasilan sendiri sendiri, ya, iya. sehingga bisa membackup kebutuhan sehari-hari. Sehari-hari. Itu yang saya harapkan sebetulnya. Makanya perlu perjuangan ekstra ya teman-teman, SPW SMK Negeri Japola, SPW Jabar ya. Kita tetap semangat karena yang namanya perjuangan itu tidak mudah ya. Nah, disinilah kita perlunya kerjasama tim, karena kita untuk mengembangkan sebuah tujuan yang sangat besar juga perlu pengorbanan yang sangat besar. Oke, terima kasih Nur atas waktunya ya, Iya, terkait sama-sama, dengan Kak. sharing tadi, masuk ke dalam SPW, kemudian pandangan Nur terhadap SPW itu sendiri, juga bagaimana perjalanan Nur menciptakan sebuah usaha ya, itu tidak mudah dan tidak sebentar ya. Jadi Iya. tetap semangat ya. Siap. Mudah-mudahan kedepannya semakin maju dan berkembang. Oke, Amin. terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan di channel saya terkait tadi berwirausaha dan pandangan Nur terhadap SPW Sekolah Pencetak Wirausaha. Tetap semangat untuk teman-teman dan jangan pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih Nur.